Iya, maksudnya asal saya orang Cikarang tapi tinggal di Cirebon. Oh, gitu. Oke. Ya, kalau untuk Iya, iya. yayasannya itu yayasan apa ya, Bu? Yang Ibu yang Ibu bangun itu? Bangsa Karta ya, kalau nggak salah Oh itu namanya. Wangsakerta itu nama pangeran, salah satu pangeran di Cirebon zaman dulu ya. Jadi kami pakai nama itu untuk mengembalikan kepercayaan diri teman-teman, terutama orang Cirebon, bahwa kan Wangsakerta itu tokoh yang juga melakukan riset-riset. Nah, salah satunya itu. Kalau untuk ini yayasannya tuh apa sih, Bu, yang dilakukan, Bu? Oke, yang dilakukan jadi gini, kami itu punya visi gitu. Kami menamakan diri kami sebagai para pembelajar. Nah, kami punya visi ingin mendorong mewujudkan desa-desa yang mandiri. Artinya mandiri adalah cukup pangan, cukup energi, cukup informasi, dan juga mampu mengembangkan teknologinya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, yang dilakukannya ada bidang-bidang riset, ada bidang pendidikan, terutama untuk hal-hal tadi ya, 4 hal tadi: pangan, energi, teknologi, dan informasi, seperti itu. Nah, wilayah kerjanya sebenarnya tidak hanya di Cirebon, jadi kami juga berjejaring dengan rekan-rekan yang ada di Majalengka, di Indramayu, dan di Kuningan. Itu kan wilayah 3 Jawa Barat, itu Ciayu, Majakuning, nah namanya seperti itu. Nah, kebanyakan yang bergabung memang kebanyakan anak-anak muda, seperti itu, Mas. Oh, jadi yang tadi Majalengka dan lain-lain itu bisa dikatakan cabang cabang dari yang di Cirebon ya, Bu? Bukan cabang juga sih, jadi jaringan aja. Oh, jaringan. Jadi itu teman-teman yang bersedia atau punya satu visi, ya udah kita kumpul gitu, kumpul 2 bulanan, dan nanti kita masing-masing melakukan di gerakan di desa masing-masing. Gerakannya mungkin semacam pertanian organik, mengajak para pemuda kembali bertani, terus ada taman baca, dan lain-lainnya. Tergantung konteksnya, tergantung kesiapan di tempat masing-masing, tetapi intinya nanti arahnya ke 4 hal tersebut. Gitu. Kalau untuk penerapan teknologi ada juga, Bu, di pergerakannya, Bu, di programnya. Mungkin seperti apa? Iya, kalau di Oke, Bu, lanjut, Bu. iya, bukan penerapan teknologi ya, tapi bagaimana mengembangkan teknologi yang yang bisa dilakukan untuk membantu diri sendiri. Misalnya teman-teman mengembangkan alat membuat asap cair untuk pestisida organik, itu membuat sendiri gitu. Kalau misalnya membeli itu kan mahal, kita banyak orang nggak mampu, jadi kita harus bisa membuat sendiri yang murah dan efektif, untuk menggunakan barang-barang dari bekas ya, bukan barang baru. Terus kemudian juga kami membuat alat penyemprot tanaman gitu yang mempermudah kerja-kerja di pertanian, karena kalau mengandalkan satu alat semprot itu untuk luas lahan yang lumayan gitu, itu sangat memakan waktu. Itu seperti apa seharusnya yang tidak membutuhkan banyak biaya dan bisa dilakukan dengan mudah, terutama karena banyak di kita ini kan pemuda-pemudanya ya udah nggak kayak zaman dulu ya. Jadi bagaimana caranya bisa lebih mudah dan tetap tidak terlalu bikin lelah sehari-hari gitu. Jadi pakai sepeda, pakai apa, dibuat rangkanya seperti itu misalnya ya. Salah satunya begitu. Itu dari yang mengajarinya itu berarti dari pihaknya yang yayasan atau ada kerjasama dengan pihak lain gitu, Bu? Kerjasama dalam artian ini semua kerja relawan ya. Jadi kerjasama dengan kawan-kawan yang punya keahlian tetapi mau menyumbangkan ilmunya tanpa ada konsekuensi harus dibayar dan macam
lainnya. Jadi bersedia untuk per minggu misalnya saya ini seminggu sekali bisa saya ngajarin anak-anak misalnya seperti itu. Itu Jadi yang kami kembangkan memang kerelawanan ya. Iya. Oke. Gimana, Itu Mas? mencari tadi tenaga kerja yang tenaga pendidiknya itu berarti eh, dari buka open relawan gitu atau bagaimana ya, Bu? Ya, open relawan, tetapi juga tidak sangat publish ya. Jadi karena kami berjejaring, jadi masing-masing tahu, oh ini ahlinya, dia punya keahlian di bidang ini, di bidang las. Oh dia punya keahlian di bidang teknik bangunan kayak gitu. Atau kadang-kadang karena sering lihat aktivitas saya di medsos ya, memang ada yang menawarkan diri. Saya ini bisa berbagi soal ini, gimana mau enggak seperti itu ya. Kalau sesuai dengan kebutuhan kita, pasti akan kita tangkap ya. Seperti itu. Oke, Bu. Lalu, nah sekarang ini kan lagi kondisi pandemi ya, Bu. Itu program-program dari Yayasan Ruang Sakerta bagaimana, Bu? Ya memang jadi tentu saja berpengaruh ya. Berpengaruh dalam kami tidak banyak melakukan kegiatan yang sifatnya offline gitu. Jadi lebih banyak yang online, diskusi lewat WA group dan lain sebagainya. Tetapi kalau kerja-kerja di pertanian tentu tidak bisa ya, itu tetap dilakukan di lahan langsung dan ketemuan dengan teman-teman ya biasa kalau di kampung-kampung seperti itu. Tapi forum-forum yang jumlahnya besar tentu tidak bisa dilakukan seperti itu. Oke, jadi masih lebih sering ya, Bu, programnya lebih sering ini ya di lapangan ya, Bu, Mas Yan ya, Bu? Iya, di lapangan. Jadi kami memang lebih banyak di lapangan ya, langsung melakukan gitu. Yang sifatnya pelatihan-pelatihan itu jarang sekali dilakukan langsung saja. Iya, saya juga pernah lihat di Instagramnya Ibu ya, Bu. Ibu pernah diundang ke webinar-webinar juga. Nah, ini selama di webinar itu Ya. apa sih, Bu, yang biasanya dibahas, Bu, lebih seringnya? Lebih seringnya sebenarnya dibahas tentang konteks pertanian organik, tentang isu anak muda gitu, isu pendidikan, lebih ke sana. Juga karena saya juga berkecimpung di isu gender misalnya, itu juga sering di webinar bicara soal masalah seputar isu pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya, seperti itu, Mas. Saling sharing informasi gitu ya, Bu? Ya, Ya. saling belajar aja lah. Oke, kalau untuk ibunya kenapa kok mau sampai ini, Bu, membangun Yayasan Ruang Sakerta ini, Bu? Ya karena melihat kebutuhan ya, kebutuhan artinya bahwa memang harus bergerak lah, tidak cuman diskusi. Jadi sebenarnya kalau yayasan itu kan hanya legalitas saja. Ketika kita bekerja sama dengan pihak lain, kita harus punya lembaga. Gitu. Tetapi pada intinya kerja-kerja itu sendiri tidak memerlukan identitas. Ya, kerja di masyarakat melakukan pemberdayaan itu tidak perlu bendera apapun sebenarnya. Dan itu sebenarnya yang kami dorong kepada teman-teman untuk bekerja di kampung masing-masing seperti itu. Mungkin ini ide dari membangun Ruang Sakerta ini dari idenya Ibu atau bagaimana, Bu? Mungkin ada cerita di baliknya, Bu. Jadi sebenarnya gini, udah lama itu ya saya dengan para mahasiswa yang juga, karena saya ngajar ya di perguruan tinggi, kita sering diskusi, resah dengan situasi gitu. Terus saya bilang kalau cuma diskusi saja ini tidak bisa menyelesaikan masalah, kita tidak berbuat apapun. Jadi harus ada action yang sebenarnya. Nah akhirnya ya kita memutuskan untuk punya lahan pertanian gitu sebagai pintu masuk untuk bergerak ke masyarakat. Itu juga dikasih sama rekan gitu, bukan dikasih tapi diperbolehkan, dipinjamkan tanpa biaya untuk menjadi ruang belajar masyarakat. Jadi memulai dari situ ya sampai sekarang bergulir dan pelan-pelan membangun jaringan.
jaringannya tidak hanya di kalangan mahasiswa, tapi juga di kalangan para remaja, apapun latar belakang mereka. Terus kemudian kepada pemerintah desa dan lain sebagainya seperti itu, Mas. Nah, ini kira-kira untuk kedepannya rencana program apa lagi nih, Bu? Kedepannya, jadi kami gini, selama ini kan kami katakanlah mendidik anak-anak remaja yang kebanyakan itu putus sekolah. Jadi dan kami juga melihat bahwa meskipun kita ini dalam aspek pendidikan itu katakanlah ingin menumbuhkan, mengembangkan karakter anak didik, tapi sebenarnya itu juga kami memandangnya kurang karena lebih banyak in-class ya. In-class itu artinya ya interaksinya hanya mendengarkan ceramah dan melakukan tugas-tugas seperti itu. Dan kami melihat bahwa semakin banyak orang berpendidikan juga belum tentu berpengaruh kepada kemajuan desa. Karena ada keterputusan antara apa yang dipelajari di dalam sekolah, di dalam lembaga pendidikan dengan kebutuhan-kebutuhan di tingkat desa. Jadi kami membuat suatu model pendidikan yang integral antara apa yang dipelajari di ruang belajar di sekolah dengan apa yang terjadi di kampungnya, di desanya, untuk menjawab masalah-masalah yang ada di kampung atau desa tersebut. Nah, model-model pendidikan ini tentu saja tidak bisa ya langsung diadopsi untuk yang namanya sistem pendidikan di Indonesia, karena basisnya adalah formal. Formal itu artinya ya asesmennya itu berdasarkan ujian dan ada nilai. Sementara kami melihat bahwa ada kekurangan dalam artian tidak ada penilaian untuk yang basisnya itu karya-karya inovasi yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak ada yang mengapresiasi. Yang diapresiasi adalah prestasi dan basisnya nilai. Nah, untuk sekolah-sekolah seperti ini itu mungkin harus dijembatani oleh pemerintah. Tetapi kalaupun tidak, ya sudah kita lakukan saja karena itulah yang dibutuhkan di dalam masyarakat seperti itu, Mas. Ya, jadi langsung menjawab permasalahan yang ada di masyarakat ya, Bu ya. Turun tangan dan memfasilitasi begitu ya, Bu. Iya. Ya. Kalau ini, Bu. Ya, langsung. Ya. Nah, kalau semisal Bu ya, dari komunitas kami di Sanak Bangsa ya bisa dikatakan memang masih baru ya Bu, dan memiliki visi misi yang hampir sama seperti Yayasan Bangsa Karta. Nah, kira-kira ada pesan-pesan nggak sih Bu untuk mungkin dari komunitas kami, apa yang mungkin harus kami lakukan untuk kedepannya, apalagi ini mungkin juga karena ada permasalahan ini ya Bu, karena pandemi juga, jadi ada mau melakukan program online seperti seminar atau apa yang dengan online tuh kesulitan ya Bu, karena ini kadang yang daftar mungkin bisa ada ribuan tapi ternyata nanti saat sudah hari hanya nanti malah hanya 150-an yang hadir, dan dari faktanya ditemukan bahwa ini Bu, pada ini bosan semua masyarakatnya dengan kegiatan online inginnya semuanya offline. Nah, itu kira-kira menghadapinya gimana ya Bu? Iya, betul. Saya kok justru saya melihat yang namanya seminar-seminar itu jangan terlalu banyak habis itu untuk upacara, itu kan upacara aja. Tetapi langsung aja real yang kegiatan yang sifatnya offline kan masih bisa dilakukan dengan peserta 1-20 orang dan itu tidak masalah. Kalau suatu kegiatan itu tidak perlu besar itu untuk apa, itu hanya untuk acara. Nanti kalau memperingati sesuatu bolehlah setahun sekali. Kalau untuk kerja-kerja real itu tidak perlu banyak orang sebenarnya. Dan tadi dirimu bilang langsung kami memfasilitasi penyelesaian masalah di kampung atau desa. Enggak juga sih. Jadi kami justru mengajari atau bukan mengajari ya, mengajak masyarakat untuk memetakan masalahnya sendiri, kemudian bagaimana cara menghadapi, menyelesaikan masalah itu menurut pikiran mereka sendiri. Jadi sebenarnya kami melihat mereka itu bukan bodoh, lemah, bukan. Hanya butuh ditemani, itu aja. Jadi kalau kita menemani dan membuka
menanyakan, mendampingi, membuka pikiran mereka bahwa mereka sebenarnya punya berbagai kekuatan di sekeliling mereka sendiri, itu artinya bisa seperti itu. Jadi itu juga mungkin bisa dilakukan teman-teman gitu, nggak usah berpandangan yang namanya program itu diskusi, seminar, wah itu sih urusannya tingkatan di kampus sih boleh, kalau main di masyarakat jangan seperti itu gitu, langsung aja. Berarti Gitu. memang harus ini ya, Bu, turun lapangan langsung ya, Bu. Kalau untuk yang Ya, bicara betul. online masih memungkinkan nggak sih, Bu, kalau untuk yang secara online, Bu? Mungkin pelatihan dengan metode Hmm, online. kalau di masyarakat enggak mungkin, itu enggak efektif juga. Gitu, Bu. Jangankan yang online, yang offline aja di masyarakat mereka ogah kok. Saya udah capek kerja masih ikut pelatihan. Itu kalau bukan berdasarkan kebutuhan mereka sendiri, dan mereka banyak sekali loh pelatihan-pelatihan yang dilakukan sama pemerintah, tapi karena urusannya, wah ini kan budgetnya harus keluar, ini nanti ada ongkosnya kok, jadi masyarakat mau. Jadi bukan mau belajar itu ya udah ada ongkosnya kayak gitu. Jadi nggak berpengaruh, tidak efektif, mubazir, jadi ribuan triliunan dana untuk pemberdayaan masyarakat bentuknya berbagai pelatihan, itu mubazir semua, nggak ada kaitannya, karena basisnya bukan dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. Beda kalau dari kebutuhan masyarakat tanpa dibayar, bahkan mereka harus bawa makanan sendiri, mau kok datang seperti itu. Oke, Bu. Kalau kira-kira mungkin dari komunitas di Sanak Bangsa ini ingin mungkin kolaborasi dengan Iya. Bangsa Kerta. Kira-kira apa sih, Bu, syaratnya, Bu? Dan apa yang mungkin bisa kami lakukan, Bu? Ya mungkin apa kolaborasinya, apa yang mau dikolaborasi. Misalnya kalau dari kami kan misalnya, kalau kalian membutuhkan bagaimana sih cara mengorganisir masyarakat, misalnya, ya kami punya pengalaman untuk itu. Kita bisa share gitu ya, bagaimana sih caranya. Kemudian misalnya untuk memulai pertanian organik, dia dari kami juga bisa gitu untuk ke teman-teman. Kayak gitu yang kami bisa lakukan. Teman-teman juga bisa ikut gabung di grup jaringan kami ya, kalau mau di WAG, ya itu kita banyak bertemu di Ya, situ gitu, untuk bisa saling, kita tuh mau ngapain sebenarnya gitu kan. iya, Bu. Mungkin itu aja ya, Bu, ya. Sudah selesai, Bu. Terima kasih, Bu, ya, untuk Iya, sharingnya, iya, inspirasinya. Terima kasih sudah memberikan inspirasi juga dan informasi dan pengalamannya juga. Ya, semoga kami dari komunitas di Sanak Bangsa juga bisa seperti Yayasan Bangsa Kerta ya, ya bisa benar-benar optimal dan efektif iya. dalam membantu masyarakat. Oke, ya, mungkin saya tutup Oke. sekarang ya, Bu. Iya, Ya, terima kasih, Bu. iya. Yo, thank you.